kasih, berdoa. Bernalar kritis yang ditunjukkan melalui menganalisis cerpen, ya. Ini untuk LKPD-nya. Kemudian ini ada juga bahan bacaan untuk kalian di materi berikutnya, ya. Jadi ibu berikan ini bahan bacaan juga nih, ya. Bahan bacaan di materi berikutnya. Jadi boleh kalian baca nanti di rumah, ya. Ya. Oke. Ini lengkap sudah, evaluasi ada. Penilaian evaluasi sudah ada semua. Oke, ya. Silakan nak, ya. Kalau nggak bisa nanti kalian kerjakan di bagian tempat belakang saja, ya. Kalau nggak cukup, ya, silakan nak. Diskusi sama temannya, ya. Jangan kerja sendiri-sendiri loh. Kita kan dibuat kelompok untuk bekerja sama, ya. Ya, silakan. Ya, kerjakan dulu yang LKPD-nya. Cepat, ya. Kita dikejar waktu dulu. Ya, silakan. Bangsa sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai unsur intrinsik dari cerpen Kisah Seorang Penjual Koran. Yang pertama yaitu tema. Cerpen ini mempunyai tema tentang kebaikan, kejujuran. Bukti, di cerpen itu diceritakan bahwa Ipin seorang penjual koran yang menemukan sebongkah perhiasan milik Pak Edition yang telah dicuri. Tetapi Ipin mengembalikannya tanpa mengambilnya sedikit pun. Yang kedua yaitu latar tempat. Cerpen ini mempunyai latar tempat di tempat agen koran, rumah pelanggar koran Ipin di sebuah jalan kios koran Ipin. Buktinya, yang pertama, saat di tempat agen koran, di cerpen tersebut dijelaskan bahwa setiap jam 5 pagi, Ipin selalu mendatangi agen koran untuk dijualkan kepada pelanggannya. Dari bukti tersebut, sudah diketahui bahwa salah satu latar tempat di cerpen tersebut adalah tempat agen koran. Yang kedua, saat di rumah pelanggan koran Ipin, di cerpen itu juga dijelaskan bahwa setelah Ipin mengambil koran dan beberapa majalah di tempat agen koran, Ipin langsung mendatangi satu persatu rumah pelanggannya untuk membagikan koran atau majalah kepada pelanggannya. Yang ketiga, saat di sebuah jalan, di cerpen tersebut dijelaskan bahwa saat Ipin mengayuh sepedanya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah plastik berwarna hitam. Pada bagian itu, Ipin sedang berada di sebuah jalan karena Ipin dijelaskan sedang mengayuh sepedanya dan menemukan plastik hitam. Yang keempat, saat di sebuah kios koran, Ipin di cerpen tersebut dijelaskan setelah Ipin berbuat baik, dia diberi modal untuk membuka sebuah kios. Dan ini dia tidak perlu bersusah payah lagi karena dia telah mempunyai tempat tetap dan tidak perlu berkeliling kembali. Selanjutnya yaitu latar waktu. Cerpen ini mempunyai latar waktu di pagi hari. Buktinya, cerpen ini menjelaskan bahwa mempunyai latar waktu pada pagi hari dan juga disertai bukti-bukti yang kuat. Salah satunya adalah di ufuk timur matahari belum tampak, udara pagi hari terasa dingin, alam pun masih diselimuti embun pagi. Salah satu bukti itu sudah menguatkan bahwa cerpen itu mempunyai latar waktu pada pagi hari. Yang selanjutnya yaitu latar suasana. Cerpen mempunyai berbagai latar suasana, diantaranya suasana menegangkan dan suasana bahagia. Di cerpen itu juga dijelaskan bahwa setelah Ipin mengambil koran dan beberapa majalah di tempat agen koran,
Ipin langsung mendatangi satu persatu rumah pelanggannya untuk membagikan koran atau majalah kepada pelanggannya. Yang ketiga, saat di sebuah jalan, cerpen tersebut dijelaskan bahwa saat Ipin mengayuh sepedanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah plastik berwarna hitam. Pada bagian itu, Ipin sedang berada di sebuah jalan. Karena Ipin dijelaskan sedang mengayuh sepedanya dan menemukan plastik hitam. Yang keempat, saat di sebuah koran, Ipin di cerpen tersebut dijelaskan setelah Ipin berbuat baik, dia diberi modal untuk membuka sebuah kios. Selanjutnya kita masuk ke penokohan. Ipin memiliki sifat sebagai anak yang rajin, baik dan mandiri. Buktinya, dari awal cerpen Ipin diceritakan sebagai seseorang anak yang setiap pagi mengantarkan koran dan majalah itu. Itu sudah menjelaskan bahwa Ipin seseorang anak yang rajin dan mandiri. Dan di saat Ipin menemukan sebuah perhiasan, Ipin dengan senang hati mengembalikan perhiasan sepenuhnya kepada pemiliknya tanpa mengambilnya sedikit pun. Itu menjelaskan bahwa Ipin memiliki sifat yang baik hati. Begitupun tidak dijelaskan sifat dan karakternya di dalam cerpen tersebut. Pak Desyen dijelaskan sebagai tokoh yang baik hati, sama seperti tokoh Ipin, karena dia memberikan sebuah hadiah, yaitu modal untuk membuka kios untuk Ipin. Karena Ipin telah membantu menemukan perhiasan Pak Edison yang dicuri. Jadi alur dalam cerpen ini memiliki alur maju, dikarenakan dari awal cerita dimulai dengan tahap pengenalan dari tokoh Ipin, kemudian berlanjut Ipin membagikan koran, kemudian menemukan sebuah plastik hitam yang isinya perhiasan. Dan kemudian Ipin mengembalikan kepada Pak Edison, di mana dia adalah tokoh yang kehilangan perhiasan tersebut. Yang selanjutnya yaitu dari sudut pandang, pengarang menggunakan sudut pandang, yaitu sudut pandang orang yang ketiga. Dari semua cerita yang telah kita dengarkan atau yang sedang saya presentasikan, kita semua mendapatkan pesan bahwa cerpen ini mempunyai sebuah pesan, yaitu kejujuran akan membawa sebuah kebahagiaan. Kita harus menjadi seperti Ipin yang mempunyai sifat jujur, di mana setelah dia jujur, dia mendapatkan hikmatnya kelak. Selanjutnya, gaya bahasa yang digunakan yang pertama yaitu hiperbola, yang kedua personifikasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin menanyakan di mana letak suasana yang menegakkan pada cerita itu. Nah, letak suasananya, ayo. Kelompok 1. Tanggapan dari kelompok lain ada sanggahan lainnya? Nah, dari kelompok 1, benar nggak ada sanggahan nggak? Coba, yang di mana letak menegakkannya? Kelompok 2 yang mau di depan presentasi. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Untuk nomor 1, strukturnya tema, isi cerpen yang dibaca, kebaikan dan kejujuran. Yang kedua, latar atau setting. Di sini terdapat 3 latar, yaitu latar tempat di tempat agen koran. Yang kedua, latar waktu di pagi hari. Yang ketiga, latar suasana menegangkan dan bahagia. Yang ketiga, amanat. Amanatnya di sini terdapat yaitu kejujuran akan membawa sebuah kebahagiaan, di mana kita harus menjadi seperti Ipin yang mempunyai sifat jujur, di mana setelah dia jujur dia mendapatkan nikmatnya kelak. 4. Sudut pandang.
Sudut pandang di sini adalah orang ketiga. 5. Tokoh atau penokohan. Tokohnya Ipin, penokohannya memiliki sifat sebagai anak yang rajin, baik hati, dan mandiri. 6. Alur atau plot. Di sini alurnya yaitu alur maju. Yang ketujuh, gaya bahasa. Yang pertama yaitu hiperbola, dan yang kedua personifikasi. Sekian, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain atas pekerjaan atau analisis dari kelompok 2? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi dari kelompok 2. Ya. Kenapa cerpen ini bisa dikatakan alur maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Sindu, perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Strukturnya ada satu tema, kejujuran seorang tukang koran yang mendatangkan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. 2. Latar. Latar dibedakan menjadi 3. Ada latar tempat. Latar tempat di tempat agen koran. 2 di tengah jalan dan perumahan. Di latar waktu di pagi hari. Yang ketiga, latar suasana, yaitu suasana menegangkan dan suasana bahagia. 3. Ada amanat. Kejujuran akan membawa sebuah kebahagiaan. 4. Sudut pandang. Di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. 5. Tokoh. Tokohnya ada 2, yaitu Ipin dan Pak Edison. 6. Alur. Di sini menggunakan alur maju. Dan 7. Gaya bahasa. Di sini menggunakan gaya bahasa hiperbola dan personifikasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD sudah kalian kerjakan, berarti kalian sudah paham ya apa saja unsur-unsur atau unsur intrinsik di dalam cerita pendek atau cerpen. Silakan dikerjakan lembar evaluasi. Kalau tidak cukup, boleh kalian kerjakan di bagian sebelahnya ya, yang tempatnya kosong, oke? Tadi bekerja dalam hal kelompok, sekarang individu, silakan dikerjakan. Ingat ya di rumah ya, ini tadi kasih bahan bacaan kan, di rumah dibaca untuk pelajaran selanjutnya ya. Ya, manfaatnya apa dari pembelajaran hari ini, kemudian yang kurang kalian paham itu apa gitu, tulisnya di situ untuk kalian lah. Kemudian kritik dan sarannya untuk ibu apa? Silakan bisa. Materi kita hari ini sudah selesai ya. Seperti yang kata ibu tadi, tolong pelajari lagi di rumah, diulang-ulang lagi materi yang tadi diberikan. Kemudian juga lembar bacaan yang untuk materi berikutnya silakan dibaca di rumah ya. Karena minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur atau nilai-nilai ya, nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ya. Baiklah, coba Salsa simpulkan dulu nak pembelajaran kita hari ini nak. Apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Baiklah, kesimpulan dalam pembelajaran mengenai menganalisis teks cerpen dalam pertemuan ke-1 hari ini adalah kami dapat memahami unsur dalam cerpen dan dapat menganalisis struktur cerpen. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, baik anak-anak, pelajaran kita selesai sampai di sini. Seperti kata ibu tadi, ulangi lagi ya pelajaran ini di rumah. Kemudian baca-baca juga yang bahan bacaan untuk yang diberikan tadi ya.
Ya. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.